kita tanya, kan misalnya dia ketahan tuh nggak bisa, misalnya anggap nih seperti kemarin kita membicarakan dragonfly, ya. Yang kita tanyakan, yang pertama terasanya di mana gitu kan? Apakah dia terasa di area yang dipanjangkan alias paha dalamnya, ataukah dia nggak merasa banyak tarikan di paha dalamnya, tapi dia bilang nggak nyaman di pangkal pahanya, seperti Opi kemarin bilang kan, atau tidak nyaman di belakang lututnya. Berarti itu kan bukan area muscle kan? Itu adalah area persendian, yang artinya area persendian itu ada potensi compression. Jadi kalau seperti itu kita langsung berpikir, oh berarti kemungkinan besar orang ini compression. Jadi bukan mengenai dia kurang latihan, tetapi dia hanya tidak sesuai bentuk tulangnya dengan pose tersebut. Begini kan biasanya kalau kita di hatha begitu kan. Opsi itu adalah bagi orang yang nggak bisa gitu kan. Nah di yin ini bukan bagi orang yang nggak bisa. Opsinya adalah untuk mencari pose yang paling sesuai untuk tubuh orang tersebut. Bukan mengenai bisa tidak bisa. Bisa jadi, kalau ingat waktu kita membahas frog pose. Misalnya saya gitu. Saya bisa melakukan frog pose dengan sempurna, tetapi saya tidak mendapatkan stretchingnya di sana gitu. Jadi bukan mengenai faktor bisa dan tidak bisa kan sebenarnya. Jadi kalau saya mau mendapatkan rasa stretching groin, frog pose bukan pilihan untuk saya. Di posisi yang seperti itu, frog yang saya harus lakukan misalnya adalah yang mungkin justru terlihat tidak sempurna, tetapi secara rasa, target area itu lebih tepat. Struktur yang mengikat tulang namanya otot bukan? Struktur yang mengikat tulang pada persendian namanya ligamen. Oh iya. Jadi pada persendian pasti ada tulang. Kemudian supaya tulangnya tidak coplok saat bergerak, kan tulangnya harus diikat kan? Jadi struktur yang mengikat tulang pada persendian disebut dengan ligamen. Kemudian selain tulang dan ligamen, struktur persendian itu adalah struktur yang dinamis kan, yang selalu bergerak kan. Jadi butuh apa lagi di sana supaya gerakan yang dihasilkan di persendian itu tanpa ada rasa sakit? Cairan sendi, bantalan sendi. Cairan sendi ya, cairan sendi yang membuat gesekan antar tulang itu menjadi nyaman. Struktur ligamen itu lebih seperti plastik disebutnya. Lihat ya, kalau saya tarik, sulit kan untuk ditarik, tapi dia gampang untuk ditekuk. Jadi pada saat ikatannya kencang, dia akan mampu mengikat tulang ini dengan baik. Dan pada saat dibutuhkan untuk menekuk, dia masih ada ruang untuk menekuk. Berbeda dengan otot, otot itu memiliki karakter lebih seperti karet ini. Dia gampang untuk ditarik. Gampang juga untuk balik. Jadi kira-kira kalau otot karakternya seperti ini, sementara ligamen karakternya seperti plastik, apakah mereka membutuhkan latihan yang sama atau berbeda? Beda. Berbeda, karena kan karakternya bertolak belakang kan. Jadi ligamen karena karakternya lebih seperti plastik seperti ini. Kira-kira kalau saya berikan sebuah peregangan dengan durasi waktu 3 nafas, 5 nafas, apakah mampu menciptakan perubahan pada struktur ini? Dia tidak sanggup untuk melakukan perubahan karena durasi waktunya pendek. Karena ini struktur yang sulit untuk ditarik, jadi dia membutuhkan waktu untuk ditarik. Sampai di situ bisa dipahami? Kemudian struktur ligamen ini adalah struktur yang memang tujuannya adalah untuk menstabilkan persendian, yang artinya struktur ini masih ada ruang untuk ditarik, tetapi tidak boleh ditarik terlalu kencang. Bandingkan kalau saya menarik karet gelang ya, saya bisa tarik sampai maksimal, dia bisa balik lagi ke bentuknya semula. Tapi kalau plastik saya tarik begitu,
Yang ada adalah satu, dia menjadi mulur dan nggak bisa balik. Yang kedua, di situ ada potensi mengalami robek. Kemudian untuk mengakomodir 14 skeletal segmen dan 10 myofascial group ini, Paul memberikan 7 archetype asana. 5 archetype itu yin, 2 archetype itu yang. Jadi archetype pertama, shoelace. Posisi kaki biasanya begini, shoelace. Apakah lebih rapat atau lebih longgar? Shoelace. Target areanya apa kira-kira? Jadi posisi kaki begini, tadi apa? Glutes. Glutes ya. Glutes. Shoelace itu target area utamanya glutes biasanya. Kemudian caterpillar, membawa kaki ke depan. Target areanya hamstring. Kemudian membuka kaki ke samping. Groin ya. Ini disebutnya dragonfly. Utamanya groin. Melipat kaki ke belakang. Quadricep. Ini archetype saddle. Kemudian di situ ada twist. Target area utamanya obliques, myofascianya ya. Jadi selain target area tadi, pada saat melakukan archetype shoelace, selain glutes, di shoelace juga biasanya kita lakukan dengan membawa badan dicondongkan ke depan kalau di posisi duduk ya. Berarti juga dapat target area thoracolumbar tambahannya. Kemudian di archetype caterpillar utamanya adalah hamstring. Tapi karena kita lakukan dengan forward bend, ada tambahan di situ thoracolumbar untuk area torso. Tapi kalau dilakukannya dengan posisi berbaring di posisi hammock atau leg strap, thoracolumbar enggak menjadi target area, begitu. Paham ya? Kemudian di archetype saddle, melipat kaki ke belakang. Umumnya kita kan membawa badannya ke belakang kan. Berarti ada tambahan target area rectus abdominis untuk peregangannya, area perut. Kadang kan ada yang nanya kalau kita lakukan misalnya pose full saddle, lututnya rapat atau terbuka? Atau boleh nggak lututnya terbuka? Kan kadang ada gitu kan. Karena kalau kita di hatha, kita lakukan supta wirasana, supta wajrasana, kan kita disuruh rapat lututnya kan. Itu untuk mengaktifkan. Tapi kalau kita mau regangkan, kalau kalian lututnya lebih rapat, peregangannya lebih ke rectus femoris dan vastus lateralis. Tapi kalau lututnya terbuka, lebih ke vastus medialis. Jadi yang benar lututnya rapat atau terbuka? Keduanya benar. Tergantung kalian mau yang mana. Alangkah bagusnya kalau kita variasikan kan. Jadi kita kena semua gitu. Jadi mungkin hari ini lakukannya dengan kalau nyaman ya, sama-sama nyaman. Tumitnya ada di luar. Mungkin besok dilakukan dengan tumitnya ada di dalam gitu. Itu memberikan feeling yang sedikit berbeda. Begitu? Oke. Quadricep, ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya saya melakukan pose warrior 1, apa yang terjadi pada quadricep saya? Apa yang terjadi pada hip flexor saya? Memendek. Warrior 1, hip flexor. Hip flexornya memendek. Ini hip flexornya memendek ya, ini memanjang. Quadricepnya memanjang. Yang ini yang ditekuk meregang quadricepnya. Yang di sini yang di belakang menyempit mengencang, aktif ya. Aktif. Yang belakang dia berkontraksi, yang depan dipanjangkan.
Kalau saya membawa badannya lebih turun, quadricep untuk kaki depan semakin rendah, apa yang terjadi pada quadricepnya? Semakin panjang atau semakin pendek? Makin tegang ya, Mbak. Semakin panjang kan? Jadi ototnya semakin dipanjangkan untuk menahankan beban lebih gampang atau lebih susah, lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat. Lebih lemah malah ya. Kalau kalian panjangkan, kan jadi lebih lentur kan? Oh iya. Lebih kuat atau lebih lemah sebenarnya? Lebih lemah. Lebih lemah kan? Jadi kalau kita bawa ke bawah sebenarnya kemampuan ototnya lebih lemah, tapi kan kita berusaha menahan, kita kencangkan. Nah, itu melatih endurance, kemampuan dari otot diregangkan, ditahan. Biasanya kalau kita di hatha, dicontohkannya yang susah dulu, kalau nggak bisa baru begini gitu. Jadi kita balik, biar orang yang baru datang ke yoga nggak cedera. Balik dari sini dulu, tekuk sedikit, rasakan pahanya sudah aktif atau belum, lututnya terasa nyaman atau tidak. Semakin rendah bebannya ke lutut dia kalau ototnya nggak siap. Jadi kita mulai dari sini dulu. Nanti kalau sudah biasa, baru bawa sedikit lebih rendah. Kalau sudah biasa, baru bawa lebih rendah. Kalau tidak, dia membebani lutut. Itu bisa cedera di lututnya. Dari bicep femoris. Jadi itu bukan tulang ya. Kalau tulang pasti terasa saat diluruskan kan. Ini kan ngilang dia kan saat diluruskan. Berarti kalau ditekuk, dia berkontraksi atau memendek, pada saat diluruskan dia memanjang. Ini ya, berkontraksi. Kalau diraba, belakang lutut bagian luar itu adalah tendon dari bicep femoris long head dan short head. Satu saja dia tendonnya, berdua itu. Jadi ototnya bercabang. Tidak hanya hati manusia yang bisa bercabang, otot juga bercabang. Gitu ya. Kemudian di bagian dalam, coba di belakang lutut bagian dalam, pakai jarinya dicowel sedikit, terasa tidak ada dua di situ tendonnya. Kakinya tidak ditekuknya terlalu dekat ya, bawa sedikit ke depan menekuknya. Jadi kalau dicowel sedikit, dimasukkan ujung jarinya dari luar, terasa ada dua dia. Lebih lebar sama lebih kecil. Terasa? Jadi itu tendon dari semi-tendinosus dan semi-membranosus. Flexion tibia, menekuk lutut. Jadi kenapa tadi pada saat kita tekuk lututnya, dia terasa tegang, dia berkontraksi. Jadi satu, membawa kaki ke belakang. Yang kedua, menekuk lutut. Berarti kalau mau memanjangkan, bagaimana caranya meregangkan? Bawa kakinya ke belakang kan, meregangkan ya? Meregangkan. Ini kan aktif, ini mengencang kan? Jadi kalau mau meregangkan kita bawa ke depan. Meskipun lututnya ditekuk, karena kan tadi fungsinya membawa kaki ke belakang kan? Ke depan, lutut sedikit menekuk, itu hamstring masih mendapat peregangan. Tidak harus lurus. Jadi kenapa pada saat kita lakukan pose half butterfly misalnya, kita tekuk sedikit lututnya. Nah, itu masih meregangkan hamstring sebenarnya. Gitu. Kemudian kalau dilihat dari meridian, masih ingat tidak hamstring yang lebih keluar? Meridian apa? Kandung kemih. Apa dulu? Kandung kemih. Kandung kemih. Bukan gallbladder ya, urinary bladder. Berarti di sini tadi ada otot apa yang di bagian luar? Bicep femoris long head. Long dan short ya, bicep femoris. Jadi bicep femoris long head, short head itu ada di bagian luar. Yang di bagian dalam ada otot apa? Semi-membranosus. Ya, semi-membranosus dan semi-tendinosus kan? Berarti kira-kira meridian apa itu? Paha dalam hamstring. Ginjal.
ginjal. Kan ginjal di sini kan, paha dalam tapi bagian bawah atau belakang kan. Jadi pada semimembranosus dan semitendinosus itu meridian ginjal.